Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan materi tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dengan dosen pengampu Dr. Cepi Triana, MPD, selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini ada anggota kami, yaitu saya sendiri Nida Aulia Putri dengan NIM 2300495 dan Farel Gracia Relista dengan NIM 2310863. Lalu hari ini kami akan membahas tentang 6 materi, yaitu konsep dasar kompetensi pendidik, lalu dimensi kompetensi individu dan guru, lalu konsep dasar profesi, yang kelima profesionalisme guru, dan yang terakhir cara meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel Gracia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi. Di sini ada tiga pengertian kompetensi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sudirman 2001, istilah kompetensi dipakai dalam dua konteks. Yang pertama sebagai indikator keterampilan atau tindakan yang dapat diamati. Yang kedua sebagai konsep yang mencakup aspek kognitif dan afektif serta tahapan dalam pelaksanaannya. Yang kedua ada Elliot 2005 menyatakan bahwa kompetensi dapat diartikan sebagai kondisi atau kualitas yang menunjukkan efektivitas, kemampuan, dan atau keberhasilan. Yang terakhir ada Uzer Usman 1997. Kompetensi adalah suatu hal yang mengabarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, kesimpulannya adalah berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi mencakup kualitas atau kondisi yang menunjukkan efektivitas, kemampuan, dan kesuksesan seorang dalam melaksanakan tugas. Kompetensi tidak hanya terlihat dari keterampilan atau tindakan yang dapat diamati, tetapi juga mencakup aspek kognitif dan afektif, serta melibatkan tahapan tertentu dalam penerapannya. Selanjutnya ada karakteristik kompetensi yang menurut Suharda Putra pada 2010. Yang pertama ada motif, yaitu sesuatu yang secara konsisten diinginkan atau dipikirkan oleh seseorang, disertai dorongan untuk mewujudkannya dalam bentuk tindakan. Yang kedua ada watak atau traits, yang merujuk pada karakteristik mental dan konsistensi respons seseorang terhadap berbagai rangsangan, tekanan, situasi, atau informasi. Selanjutnya ada konsep diri atau self-concept, yakni nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh individu, mencerminkan pandangan diri atau sikap seseorang terhadap masa depan yang ingin dicapai, serta fenomena yang terjadi di sekitarnya. Pengetahuan atau knowledge, yaitu pasti bermakna yang dimiliki individu dalam suatu bidang tertentu. Dan yang terakhir ada keterampilan atau skill, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik maupun mental. Kesimpulannya, dari karakteristik kompetensi yang dijelaskan, pengetahuan atau knowledge dapat dianggap sebagai yang paling fundamental karena merupakan dasar untuk pengembangan keterampilan. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang suatu bidang keterampilan yang dimiliki seorang mungkin tidak dapat diterapkan dengan efektif. Selain itu, pengetahuan yang baik dapat meningkatkan motif dan konsep diri seseorang, mendorong individu untuk menerapkan pengetahuannya, dan mengembangkan sikap positif terhadap tantangan di sekitarnya. Dalam dunia yang terus berubah, pengetahuan memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perkembangan baru, baik dalam teknologi maupun praktik kerja. Dengan demikian, meskipun semua karakteristik saling berhubungan dan penting, pengetahuan dapat dianggap sebagai fondasi yang mendukung pengembangan kompetensi secara keseluruhan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mengaruhi sikap kompetensi. Menurut Aisyah et al. 2021 dan Michelle Zuel pada 2000, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kompetensi seseorang. Kedua pandangan ini menunjukkan kemiripan faktor meskipun dengan sedikit perbedaan penekanan yang secara umum dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama ada keyakinan dan nilai, yakni keyakinan dan nilai pribadi seseorang dan mempengaruhi perilakunya yang berdampak pada kepercayaan diri dan
persepsi terhadap kompetensi. Yang kedua, keterampilan. Kompetensi sangat terkait dengan keterampilan yang dimiliki individu. Yang ketiga, ada pengalaman. Pengalaman berperan penting dalam memperdalam kompetensi, baik melalui praktik langsung, organisasi, atau pengalaman interpersonal seperti kepemimpinan dan komunikasi. Yang keempat, ada kepribadian. Sifat-sifat kepribadian seperti keterbukaan terhadap pengalaman baru, ketegasan atau ketekunan, mempengaruhi kemampuan individu untuk mengembangkan kompetensi, terutama dalam manajemen dan hubungan interpersonal. Yang kelima, ada motivasi. Faktor motivasional, baik intrinsik maupun ekstrinsik, memainkan peran penting dalam meningkatkan kompetensi. Yang kelima, ada isu emosional. Kondisi emosional seperti ketakutan atau stres dapat menjadi hambatan dalam menguasai kompetensi. Yang ketujuh, ada kemampuan intelektual. Kemampuan kognitif, termasuk pemikiran analitis dan konseptual, berkontribusi pada bagaimana seorang memahami dan mengaplikasikan kompetensi dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir, ada budaya organisasi. Budaya dan lingkungan kerja termasuk kebijakan rekrutmen, sistem penghargaan, serta nilai-nilai organisasi berpengaruh besar terhadap pengembangan kompetensi karyawan. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kompetensi individu, termasuk keyakinan dan nilai, keterampilan, pengalaman, kepribadian, motivasi, dan isu emosional, kemampuan intelektual, dan budaya organisasi. Di antara faktor-faktor tersebut, motivasi dapat dianggap sebagai yang terpenting karena berfungsi sebagai pendorong utama dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi. Selain itu, individu yang termotivasi cenderung lebih aktif, mencari pengalaman baru, dan dapat mengatasi isu emosional yang menghambat perkembangan keterampilan. Oleh karena itu, motivasi merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kompetensi individu. Selanjutnya ada 5 kategori dalam kompetensi. Menurut Michael Sewell 2005. Yang pertama ada task achievement, yang merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja yang baik. Yang kedua ada relationship, kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi, memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan orang lain, yang meliputi kerjasama, orientasi pada pembelajaran, dan kepedulian antar pribadi. Yang ketiga ada personal attitude, kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, belajar, dan berkembang. Yang keempat ada manajerial, kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan orang. Yang terakhir ada leadership, kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang yang mencapai visi dan misi tujuan organisasi. Selanjutnya ada pengertian kompetensi pendidik dan tenaga pendidik. Menurut Kandar, kompetensi pendidik adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru untuk mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif. Ia menekankan bahwa kompetensi ini mencakup kemampuan intelektual, fisik, pedagogik, dan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Terus di sini ada kompetensi tenaga pendidik. Menurut Muhaimin yang dikutip oleh Vidi Pianda, kompetensi tenaga pendidik adalah seperangkat tindakan intelijen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada dimensi kompetensi individu. Yang pertama ada menguasai pengetahuan dan tanggung jawab terhadap disiplin ilmunya. Yang kedua ada memiliki pengetahuan penunjang tentang kondisi peserta didik. Yang ketiga ada memiliki pengetahuan tentang materi pembelajaran. Yang keempat ada memiliki pengetahuan tentang perkembangan peserta didik. Yang lima memiliki kemampuan memotivasi peserta didik. Dan yang terakhir ada mampu menjadi panutan dan suri tauladan. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang harus dimiliki kepala tenaga administrasi. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, yang terdiri dari memiliki integritas dan akhlak mulia, memiliki etos kerja, dan pengendalian diri. Yang kedua ada kompetensi sosial, yang terdiri dari bekerja sama dengan tim, memberikan layanan prima,
serta memiliki kesadaran organisasi. Yang ketiga ada kompetensi teknis yang terdiri dari melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan administrasi keuangan, serta melaksanakan administrasi sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada kompetensi manajerial yang terdiri dari mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, serta mengorganisasikan staf. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang harus dimiliki guru dan dosen. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian terdiri dalam pemahaman wawasan landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, dan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada kompetensi sosial, yaitu mampu berintegrasi dengan sejawat, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan baik. Selanjutnya ada kompetensi pedagogik, yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Yang terakhir ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional dijabarkan ke dalam indikator sebagai penyelenggaraan administrasi sekolah, penyelenggaraan penelitian, serta perencanaan sistem pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nida Aulia Putri. Di sini ada 4 strategi untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama ada issue exchange activity. Nah, ini tuh adalah kegiatan diskusi tentang topik yang berhubungan dengan diferensitas budaya di dalam sekolah dan masyarakat yang lebih luas dengan menempatkan 2 orang atau grup dalam posisi pro dan kontranya. Lalu yang kedua ada ABC model, yaitu mengajarkan bahwa sebelum kita bisa memahami budaya orang lain, kita harus terlebih dahulu memahami budaya kita sendiri, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya. Model ini beranggapan bahwa belajar tentang budaya orang lain tidak otomatis membuat kita benar-benar memahami budaya mereka. Namun, dengan menganalisis perbedaan dan persamaan antar budaya, kita bisa menyadari bahwa setiap budaya memiliki ciri khasnya sendiri. Lalu yang ketiga ada The Cultural Immersion Project. Nah, ini adalah untuk membantu mahasiswa memahami budaya orang lain dan merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari kelompok minoritas atau mereka yang memiliki posisi lebih rendah di masyarakat. Dan yang terakhir ada service learning, yaitu tujuannya menggabungkan metode pembelajaran dengan kegiatan di kelas melalui pelayanan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada kompetensi tenaga kependidikan. Di tenaga kependidikan ini termasuk kalau di sekolah ada tata usaha sekolah. Nah, tata usaha sekolah ini ada yang pertama, ketata-usahaan sekolah. Tujuannya ini, kegiatannya ini melakukan administrasi pendidik seperti mencatat, pendokumentasian, data yang digunakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dan proses pembuatan laporan program pendidikan di sekolahnya. Lalu, yang kedua ada bendaharawan sekolah. Nah, tugasnya ini melaksanakan seluruh administrasi keuangan sekolah, menyimpan dana BOS, dan membuat laporan anggaran. Lalu yang ketiga ada administrasi kepegawaian. Tugasnya ini mirip dengan tata usaha seperti membuat daftar gaji dan mengisi buku induk pegawai. Lalu yang keempat ada inventarisasi dan pelengkapan. Nah, tugasnya ini seperti mengelola barang-barang inventaris sekolah. Lalu ada administrasi kesiswaan. Tugasnya membuat buku absen siswa, membuat daftar NIS, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan siswa. Lalu administrasi persuratan, ini tugasnya membuat nomor agenda surat masuk dan keluar, menyimpan arsip surat, dan lain sebagainya. Lalu pengelolaan perpustakaan, tugasnya mengelola buku, membuat data pengunjung perpustakaan, membuat kode klasifikasi buku, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pengelola laboratorium. Ini tugasnya untuk berhubungan dengan alat-alat laboratorium dan kebutuhan praktikum. Selanjutnya, di sini ada pengertian profesi. Menurut M. Mulyasa pada tahun 2007 menjelaskan bahwa profesi ini adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pendidikan formal dan pelatihan khusus, serta memiliki sistem pengaturan etika dan standar profesional yang harus dipatuhi. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi pada tahun 2001,
mendefinisikan profesi ini tuh sebagai pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yang didasarkan pada pendidikan dan pelatihan yang terorganisir secara sistematis. Ciri utama dari profesi ini adalah penguasaan terhadap suatu bidang ilmu tertentu yang diakui secara luas, serta penerapan etika yang menjadi landasan perilaku para profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari pengertian profesi, yaitu merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan pendidikan formal dan pelatihan khusus yang terstruktur secara sistematis, serta mengharuskan penguasaan mendalam terhadap suatu bidang ilmu tertentu. Profesi juga diatur oleh standar etika dan perilaku profesional yang harus dipatuhi, di mana penerapan etika ini menjadi landasan bagi para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain keterampilan teknis, profesi menuntun komitmen moral dan tanggung jawab terhadap masyarakat luas yang menjadikannya berbeda dari pekerjaan biasa. Di sini ada profesionalisme guru. Menurut Syarafuddin dan Hasuti, profesionalisme guru adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Nah, kalau menurut Sutikno pada tahun 2008 berpendapat bahwa profesionalisme guru ini adalah kemampuan guru untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kompeten dan penuh tanggung jawab, serta memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Profesionalisme guru tidak hanya dilihat dari keahliannya dalam mengajar, tetapi juga bagaimana guru menjalankan fungsinya dalam membentuk karakter siswa. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa profesionalisme guru ini mencakup dua aspek utama, yaitu kemampuan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta dampak positif terhadap pembelajaran dan prestasi siswa. Profesionalisme guru tidak hanya dilihat dari kompetensi teknik mengajar, tetapi juga dari kemampuan guru dalam membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Guru yang profesional harus memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, dengan demikian, profesionalisme ini berperan penting dalam keberhasilan proses pendidikan, baik dalam aspek akademik maupun pengembangan karakter siswanya. Selanjutnya di sini ada karakteristik profesionalisme guru. Menurut Sujana, pada tahun 2011 menyatakan bahwa salah satu ciri utama guru profesional adalah kemampuan reflektif, di mana guru ini secara terus-menerus mengevaluasi kinerja mereka sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, guru profesional ini juga harus memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan kurikulum, metode, dan teknologi pendidikannya. Sujana juga menekankan pentingnya pengembangan diri berkelanjutan melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Selanjutnya, di sini ada cara meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Di sini ada dua pendapat. Jadi, menurut Supriyadi pada tahun 2004, caranya ini yang pertama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menggunakan continuous professional development. Lalu yang kedua ini penguasaan materi dan metodologi pengajaran. Lalu yang ketiga pengembangan etika profesi. Dan yang keempat peningkatan kemampuan manajerial. Dan yang terakhir pengembangan diri dan inovasi. Sedangkan menurut si Zainuddin pada tahun 2018, berpendapat bahwa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ini dengan yang pertama kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi, lalu yang kedua penguatan kolaborasi dengan lembaga penelitian, yang ketiga kerjasama dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah, yang keempat penguatan jaringan profesional, yang kelima kolaborasi dengan orang tua dan komunitas di sekitar lingkungan, dan yang keenam pemanfaatan teknologi untuk kolaborasinya. Sehingga di sini kami berpendapat bahwa sebenarnya ini berpendapat ini tuh bergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi atau institusi pendidikan tertentunya gitu. Tapi kita lebih pro terhadap pendapatnya si Zainuddin karena lebih relevan dengan untuk diterapkan di era sekarang ini karena mendukung keterbukaan global yang memungkinkan peningkatan profesionalisme dan kompetensi secara lebih luas dan berkelanjutan. Karena kolaborasi dengan pihak eksternal memungkinkan akses terhadap sumber daya dan keahlian yang lebih beragam, serta memberikan peluang untuk adopsi inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
Cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.